Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5 yang salih-salihah. Bertemu lagi dengan Bu Putri. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar lagi di tematik. Siapkan bukunya, mari kita belajar pembelajaran 3, subtema 3. Tema 6 ya. Sebelum membuka buku, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita buka halaman 65. Ya, di sini halaman 65 ada muatan bahasa Indonesia, yaitu meringkas teks eksplanasi. Seperti yang kita tahu sebelumnya sudah dijelaskan, teks eksplanasi itu, buka lagi bukunya halaman 3. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan disajikan secara fakta atau sesuai dengan kenyataan. Di sini kita diajarkan meringkas. Kalau kemarin kita menyimpulkan, sekarang kita meringkas. Bagaimana caranya? Yang pertama, pasti kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, kemarin kan Bu Putri sudah bilang, pokok pikiran dengan kalimat utama itu berbeda. Ini kita cari pokok pikirannya. Yang kedua, setelah sudah mengetahui pokok pikirannya, jangan lupa ditulis ya. Tulislah pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar pastinya. Yang keempat yaitu rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Apa maksudnya padu itu? Padu kalau kita bahasa sederhananya itu nyambung ya, nyambung. Yang kelima yaitu periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Nah, di sini kita sudah ada contoh. Tinggi menara Eiffel yang selalu berubah. Tinggi menara Eiffel selalu berubah. Pernah nggak kalian ke menara Eiffel? Menara Eiffel tuh di mana sih? Menara Eiffel itu sebenarnya miniaturnya banyak ya, tapi Menara Eiffel yang asli itu ada di kota Paris. Mari kita baca. Menara Eiffel merupakan salah satu arsitektur terkenal di Paris, Prancis. Di balik unik dan megahnya Menara Eiffel, terdapat fakta menarik bahwa tinggi menara tersebut bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah? Tinggi Menara Eiffel rata-rata adalah 324 meter dari tanah. Namun tingginya bisa berubah tergantung musim. Di musim panas, Eiffel bisa menjadi 15 sampai 17 cm lebih tinggi dibanding tinggi rata-ratanya. Kita cari pokok pikiran paragraf pertama. Nah, pokok pikiran paragraf pertama di sini tadi menyimpulkan tentang tinggi Menara Eiffel yang berubah-ubah. Ketika musim dingin Menara Eiffel itu terlihat lebih pendek, tapi ketika musim panas Menara Eiffel terlihat lebih tinggi, yaitu 15 sampai 17 cm lebih tinggi. Mengapa? Karena terjadi pemuaian. Menara Eiffel kan dari besi ya, bukan dari batu bata. Baik, selanjutnya yang paragraf kedua yaitu fenomena pertambahan tinggi Menara Eiffel dapat dijelaskan secara sains. Jadi bukan karena tahayul ya, bukan karena Menara Eiffel tinggi itu karena ada hantunya, bukan. Pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya pemuaian ketika matahari di musim panas lebih kuat dan lebih lama menyinari Eiffel. Seperti hal yang sudah dijelaskan pemuaian sebelumnya, pemuaian itu kan menambah jumlah volume dan besar benda. Misal, ketika rel kereta api, kenapa kok dipasang ada jaraknya? Itu karena ketika panas matahari menyengat, relnya ini volumenya bertambah anak-anak. Makin lama makin dekat. Coba bayangkan, ketika sudah dipasang dekat seperti ini, memuai atau volumenya menambah, pasti nantinya akan bengkong.
Seperti halnya juga dengan kaca. Kaca kenapa kok dipasang renggang dengan kayunya? Coba kalian periksa di rumah kalian masing-masing. Itu kenapa? Biar ketika panas atau ketika siang hari kaca memuai itu tidak menyesakkan kayunya. Akhirnya kacanya pecah. Nah, seperti itu sistem pemasangan benda-benda yang bisa memuai. Sama halnya dengan Menara Eiffel, karena Menara Eiffel itu hampir 90% itu terbuat dari besi ya. Jadi bisa juga terjadi pemuaian. Pemuaian ini menjadi alasan bangunan besar seperti jembatan dan rel kereta dibangun dengan sendi ekspansi. Bangunan tersebut sengaja didesain dengan beberapa kerenggangan jarak antara satu rangkaian dengan lainnya agar tidak rusak ketika pemuaian terjadi. Nah, di sini kita fokus kepada pokok pikiran. Nanti pemuaian ada sendiri materinya ya. Paragraf pertama di sini pokok pikirannya, tinggi Menara Eiffel mengalami perubahan terutama saat musim panas. Kalimat ini bukan termasuk kalimat utama loh di paragraf pertama. Coba kalian cari. Tidak ada kalimat utama yang menuliskan secara persis tinggi Menara Eiffel mengalami perubahan terutama saat musim panas. Karena pokok pikiran itu sebenarnya dirangkai kalimat kita sendiri dengan menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Jadi kita baca dulu teksnya. Setelah itu kita rangkai. Kira-kira pikiran pokoknya ini apa? Begitu ya. Jadi tidak harus satu kalimat itu pokok pikirannya, bukan. Tapi kita merangkai kalimat sendiri dengan baik dan benar. Selanjutnya di paragraf kedua, pokok pikirannya yaitu pertambahan tinggi Menara Eiffel terjadi karena adanya peristiwa pemuaian logam yang menyusun menara tersebut. Sama halnya dengan di paragraf kedua ini tidak ada kalimat yang persis dengan pokok pikirannya. Ya, akhirnya dari pokok pikiran tersebut kita bisa mengambil ringkasan, yaitu tinggi Menara Eiffel di Prancis dapat berubah-ubah, terutama saat musim panas. Hal tersebut terjadi karena Menara Eiffel yang tersusun dari logam mengalami pemuaian akibat paparan panas matahari. Nah, sekarang kalian coba berlatih menemukan pokok pikiran sendiri. Di sini ada teks gipsum dan plafon penahan panas. Silahkan dikerjakan yang nomor 1 dan nomor 2 di folio ya. Mari kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu muatan ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah. Apa itu dataran rendah ya? Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Apa contohnya? Nah, kota yang sedang kalian huni saat ini, Sidoarjo tercinta, ini termasuk dataran rendah loh. Kita mempunyai sawah, kita juga ada pantai. Itu di daerah Jabon ada telocor, namanya Pantai Lusi. Nah, terus yang paling banyak juga di Sidoarjo adalah pertambakan, tambak. Nah, tidak memungkinkan juga, menutup kemungkinan juga di Sidoarjo ini juga banyak industri, karena kita memang dataran rendah, cocok ya untuk dijadikan lahan industri. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Siapkan pensilnya, kita menggarisbawahi lagi. Bisa di stabilo ya. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Bisa digarisbawahi, aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area yang relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa lebih mudah. Kalian pernah nggak lihat truk-truk itu lebih banyak mana di daerah dataran rendah atau di daerah dataran tinggi? Pastinya kalian sering melihat
kontainer itu lewat di dataran rendah karena jalannya itu tidak menyusahkan para sopir untuk mengegas mobilnya. Kalau di dataran rendah kan kita harus nanjak. Nah, maka dari itu kenapa kok di dataran tinggi itu tidak cocok untuk industri? Karena penyaluran atau distribusinya itu tergolong susah. Selanjutnya, kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pembangunan di bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Jadi, di dataran tinggi pun juga ada pembangunan ekonominya. Misal apa? Ada pariwisatanya, ada juga berkebunnya. Kebanyakan sayur mayur, buah-buahan itu lebih cocok ditanam di dataran tinggi. Misal stroberi. Ada nggak yang pernah nyoba nanam stroberi di rumahnya di Sidoarjo sini? Lebih subur mana tanaman stroberi di dataran rendah atau di dataran tinggi? Nah, pasti kalian lebih banyak melihat tanaman stroberi hidup di dataran tinggi. Kita semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya antara dataran tinggi dan dataran rendah. Di sini ada dua contoh nih. Ada bapak petani dan ada bapak nelayan. Di sini petani memanfaatkan lahan subur di dataran rendah cocok untuk bercocok tanam seperti menanam padi, jagung atau sayuran. Di sini juga ada nelayan, yaitu untuk menangkap ikan. Tidak hanya nelayan, biasanya kalian yang sering diajak mancing orang tua juga bisa menikmati menangkap ikan secara individu. Baik, tugas kalian yang kedua ada di halaman 68 baliknya. Ayo berlatih, kerjakan yang nomor 1A dan nomor 1B saja. 1A dan 1B. Sudah? Dilingkari ya, 1A dan 1B dikerjakan di folio. Selanjutnya kita di sini ada pelajaran PPKN. Menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Ketika kalian melaksanakan tanggung jawab, kalian nantinya akan mendapatkan hak. Tapi ketika kalian tidak melaksanakan tanggung jawab, apa yang akan terjadi? Ayo, ingat kembali pengertian tanggung jawab yang sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Di garis bawahi, siapkan stabilonya, pensilnya, pulpennya, atau spidolnya. Di garis bawah ya, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Di garis bawahi, sudah tanggung jawab sampai yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Akibatnya orang itu akan disegani. Contoh, di lingkungan sekitar saja, ketika melihat ada sampah, kita ambil sampahnya, kita buang di tempat sampah. Kira-kira yang seperti itu lebih disegani orang ditimbang kita membuang sampah sembarangan. Mana yang lebih disukai orang? Nah, pastinya kalian pun juga lebih menyukai orang yang rajin membuang sampah di tempat sampah daripada yang membuang sampah sembarangan. Di dalam masyarakat, beberapa contoh sikap tanggung jawab adalah menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, dan menjaga keamanan lingkungan. Misal, di depan rumah ada tetangganya jatuh. Kalian lebih suka mana, melihat orang yang menolong daripada orang yang menertawakan atau bahkan tidak peduli? Lebih suka mana? Pasti kalian akan lebih menghormati atau lebih menyukai orang yang suka menolong. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat yang pastinya itu buruk. Contoh nih, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Ketika kalian ada tetangga yang kesusahan tapi kalian tidak mau menolong, mohon maaf. Selanjutnya, ketika kalian yang kesusahan, jangan sampai kalian mengharap banyak akan ditolong. Karena apa? Melakukan balas budi itu masih
ternilai sangat tinggi di masyarakat. Barang siapa yang menolong, dia akan ditolong. Barang siapa orang yang mengacuhkan, dia juga akan diacuhkan. Seperti itu pernah Bu Putri jelaskan di kelas ya. Menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Nah, ini bagi yang tidak menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Misal, buang sampah sembarangan, tidak mau membersihkan. Meskipun itu bukan sampahnya, barangkali ada tong sampah tetangganya yang terbuka dan datanglah angin. Akhirnya meniup beberapa kotoran itu yang menggeser sampai di depan rumah kita. Kita merasa itu bukan sampah kita. Akhirnya kita tidak mau membersihkan. Nah, yang seperti itu sebenarnya sudah jauh dari tanggung jawab ya. Kalian sudah melupakan tanggung jawab kalian. Bersihkan saja meskipun itu bukan sampah kalian. Paling tidak nantinya kalian akan melihat hasilnya, yaitu lingkungan sekitar kalian akan terlihat indah. Yang ketiga, akibatnya yaitu membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Tentu saja ketika kalian membuang sampah sembarangan, pasti akan dinilai oleh tetangga-tetangganya, aduh, kok orang itu kotor ya, tidak menjaga kebersihan. Ya sudah deh, saya nggak mau deket-deket. Nah, gimana rasanya kalau nggak punya tetangga atau tidak dipercayai oleh teman-temannya? Yang kedua, misal ada yang kesusahan, minta tolong, sampai nggak mau nolong. Nantinya orang tersebut akan mengingat apa yang Anda lakukan. Misalkan sampean terjatuh gitu, pasti anaknya bilang, ndak mau nolong, kemarin aja ndak mau nolong aku kok. Nah ya seperti itu. Tapi tolong, ketika kalian menjadi pribadi yang baik, meskipun dulu tidak ditolong oleh seseorang, paling tidak tetaplah berbuat baik ya. Jangan mengharapkan sebuah balasan atau pamrih, karena balasan itu yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja kalian melakukan kebaikan, nanti juga akan dibalas hal yang lebih baik. Sedikit saja kalian melakukan keburukan, nanti akan dibalas juga hal yang dengan lebih buruk. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kalian selalu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya di halaman 69 ada tugas lagi nih. Satu lagi, tugasnya ada 3 ya. Ayo berlatih. Ayo berlatih, ini yang dikerjakan hanya nomor 1 A, B, C saja. Ayo berlatih yang dikerjakan hanya 1 A, 1 B, 1 C. Dilingkari ya. 1 A, 1 B, 1 C. Sudah? Nah, baik. Demikian yang bisa Bu Putri sampaikan di pembelajaran 3, subtema 3, tema 6 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ingat, kita hidup di dunia ini memang tujuannya untuk di akhirat. Kita selalu sholat, kita selalu berdoa, kita selalu mengucap wirid. Tapi jangan lupa di dunia pun kita sedang hidup. Kita pun disebut sebagai makhluk sosial. Jadi berbuat baiklah selalu, rajinlah kalian bersedekah. Jangan lupa ketika kalian bisa menolong seseorang, tolonglah orang tersebut ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang yang diridhoi. Cukup sekian. Apabila ada salah kata dan perilaku Bu Putri di pelajaran hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.